Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amma ba'd. Bapak Ibu jamaah mushola al-muhajirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih dimampukan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini, di tahun 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah kita malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-9. Ada yang ke-8, ada yang ke-9. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sampai nanti di penghujung Ramadan. Salat dan salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya setia hingga datangnya yaumul qiyamah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini mungkin saya tidak menyampaikan tentang Ramadan karena mungkin para ustadz sudah menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan dan yang lainnya. Malam hari ini kita sama-sama untuk merenungi satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-50, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Artinya, maka segeralah kembali kepada Allah, atau dalam terjemahan yang lainnya, maka bersegeralah berlari menuju Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita dapati penjelasan dari berbagai macam ulama, terutama adalah ahli tafsir. Di antaranya adalah ada 3 maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dimaksud dengan berlari menuju Allah itu paling tidak ada 3 makna. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan, tetapi jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawadid. Ini masih berkaitan dengan ayat ini, di mana seseorang itu diperintahkan untuk bersegera mentaati Allah.
Jangan sampai kemudian kita menunda-nunda ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita petunjuk untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya kita itu terbiasa dengan nanti, Pak. Nantilah. Mau bersedekah nanti. Mau mengerjakan amalan-amalan yang lainnya nanti. Padahal kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan usia sampai nanti kita mengerjakan itu. Di dalam kitab itu disebutkan, yang mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semuanya untuk senantiasa kembali mentaati Allah. Karena tentu semua orang itu memiliki kisah yang berbeda-beda. Tidak semua orang itu ketika dilahirkan sampai kemudian balik, sampai kemudian dewasa itu lurus saja dalam kehidupannya, balik terus. Ternyata tidak. Bapak Ibu kenal dengan Malik bin Dinar? Saya juga nggak kenal. Beliau itu adalah salah seorang ulama terkenal di kalangan tabi'in. Bapak Ibu tahu, sebelum beliau itu menjadi seorang ulama, ternyata beliau juga pernah mengalami kehidupan yang gelap. Di situ disebutkan bahwa Malik bin Dinar itu dulunya sebelum kemudian dia kembali memperbaiki kehidupannya, kemudian semangat belajar, semangat dalam beribadah, kemudian sampai pada tahap beliau menjadi seorang ulama dan ahli ibadah, ternyata dulu beliau juga pernah melakukan perbuatan dosa. Beliau itu dulu gemar melakukan perbuatan yang itu dilarang oleh Allah. Banyak menzalimi orang, banyak menyakiti orang, banyak berbuat maksiat. Tetapi Allah berikan kepada beliau taufik dan hidayahnya lewat mimpi. Jadi dalam kitab At-Tawabin itu disebutkan bahwa beliau itu bermimpi, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Bermimpi melihat hari kiamat. Kita sudah pernah lihat dalam mimpi kita? Belum kan? Beliau itu bermimpi melihat hari kiamat. Di mana? Di situ disebutkan matahari itu gelap. Kemudian lautan itu berubah menjadi api. Bumi bergoncang. Kemudian manusia itu dikumpulkan di suatu tempat di padang mahsyar, berkelompok-kelompok. Maka kemudian datang penyeru yang menyeru kepada satu persatu di antara orang-orang itu. Sampai pada gilirannya di mana Malik bin Dinar pun dipanggil, ya bulan kemari untuk menghadap Al-Jabbar. Maka kemudian beliau melihat orang-orang yang tadinya berada di sekelilingnya, di kanan kirinya itu hilang. Kemudian beliau lihat ada seekor ular yang besar yang siap untuk kemudian mencaploknya. Maka kemudian beliau lari dan beliau dapati ada seorang tua yang kemudian dia minta agar dia menolong supaya di mana tidak digigit, dicaplok oleh ular itu. Tapi laki-laki itu mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Larilah ke arah sana. Maka Malik bin Dinar pun lari menuju tempat yang disebutkan oleh laki-laki itu. Tetapi jamaah pada Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau lari dan ular itu semakin dekat, ternyata di hadapannya itu ada api yang sangat besar. Maka kemudian beliau mengatakan dalam hatinya, apakah aku lari dari terkaman ular untuk kemudian menceburkan ke dalam api itu? Maka kemudian beliau balik, kemudian menemui laki-laki itu. Dia mengatakan, demi Allah, kamu harus menolong saya dari terkaman ular itu. Maka laki-laki tua itu mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa iba, laki-laki tua itu mengatakan, pergilah ke arah bukit itu. Mudah-mudahan kamu selamat. Maka larilah dia, dan ular itu semakin dekat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata
di atas bukit itu ada segerombolan atau sekumpulan anak-anak kecil yang kemudian memanggil, wahai Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu. Ternyata Bapak Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah anak dari Malik bin Dinar yang dulu pernah ketika hidup beliau memiliki anak ya perempuan 3 tahun kemudian meninggal dunia. Jadi anak-anak yang belum balik yang meninggal dunia itu nanti akan berikan syafaat bagi kita, penolong bagi kita semua. Maka kemudian anak kecil itu mengulurkan tangan kanannya untuk kemudian memegang dari tangan Malik bin Dinar dan tangan kirinya digunakan untuk mengusir ular itu. Maka kemudian anak itu mengatakan, wahai ayah, belumkah waktunya engkau untuk bertobat dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Dinar mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, sebenarnya ular itu sebenarnya siapa? Kemudian laki-laki tua itu siapa? Maka kemudian anak mengatakan, wahai ayahku, sungguh nanti setiap amalan-amalan seseorang itu akan diserupakan dalam bentuk wujud masing-masing. Orang tua itu adalah amal kebaikanmu yang engkau dulu melemahkannya sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolongmu. Dan ular itu adalah amalan keburukanmu yang engkau telah memeliharanya, engkau membesarkannya sampai kemudian akan mencelakakanmu. Kemudian beliau bangun dari tidurnya, kemudian mandi dan bertobat sampai kemudian beliau belajar dan beliau kemudian menjadi seorang ahli ibadah dan terkenal menjadi seorang ulama. Ini adalah contoh orang yang berlari menuju Allah, orang yang bersegera untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberikan kesempatan, kita sudah berada di bulan Ramadan ini, waktu yang tepat bagi kita untuk mentaati Allah, maka jangan sia-siakan sedikit pun. Jangan kita menunda-nunda nanti, karena kita tidak tahu apakah besok, apakah tahun depan kita masih bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menafsirkan ayat ini. Ada 3 makna lari menuju Allah itu. Pertama adalah lari dari kebodohan, lari dari kejahilian menuju kepada ilmu. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa belajar. Tidak ada kata saya sudah tua, tidak ada kata saya sudah lemah. Karena belajar terutama agama ini tidak ada kata batas waktu. Berakhirnya adalah ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita untuk senantiasa semangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna fardiru ilallah, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala adalah berlari dari kemalasan menuju kepada semangat. Ya. Bulan Ramadan ini adalah waktu bagi kita untuk semangat, bukan waktu untuk bermalas-malasan, bukan waktu untuk malah memperbanyak tidur kita, tetapi untuk semangat kita di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya. Kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna berlari menuju Allah, kata beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin adalah berlari dari sesaknya dada menuju kepada kelapangannya. Semua kita ini tentu pernah mengalami problema kehidupan. Ada Bapak Ibu yang tidak pernah punya masalah. Kalau selama kita masih bisa berpikir, pasti kita pernah punya masalah. Hanya orang-orang gila itulah yang tidak punya masalah ya Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau kemudian kita ngadu kepada tetangga kita, teman kita tentang masalah kita,
pasti dia juga nanti akan mengeluhkan problem kehidupannya. Maka kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala as-samad, tempat bergantung kita dalam menghadapi masalah. Maka sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan kemudian kita berputus asa untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Seandainya Ramadan ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala adalah Ramadan terakhir kita, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Mudah-mudahan malam hari ini kita berkumpul di musola ini dan nanti kita pun dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin untuk pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dimampukan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan dan juga mampu untuk meninggalkan keburukan-keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Aku li hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.